Kasus mutilasi di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dilatar belakangi persoalan asmara dan himpitan ekonomi. Hal ini sebabkan pelaku Alfi Maulana gelap mata habisi nyawa kekasihnya sendiri. Hubungan antara Alfi dan TAS, korban mutilasi, telah terjalin sekitar 4 tahun, namun tanpa status resmi. Motif diawali persoalan asmara dan tuntutan ekonomi, hingga sebabkan emosi pelaku memuncak saat hari kejadian. Peristiwa terjadi pada tanggal 31 Agustus saat korban sedang naik ke lantai atas rumah kos. Tersangka pergi ke dapur untuk mengambil senjata tajam yang sudah ia siapkan. Kemudian melukai korban di bagian leher hingga tewas. Ketika korban sudah tak bernyawa, pelaku melakukan aksi kejinya tersebut. Pelaku bahkan ingin menghilangkan jejaknya dengan memutilasi jasad korban. Bahwasanya yang bersangkutan pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Jadi dia pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan pada suatu ketika dalam momen kegiatan di mana dibutuhkan jagal hewan tersebut, dan dia pernah bekerja tersebut. Adapun yang melatar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi, bagian dari upaya yang bersangkutan memutilasi, membuang, memusnahkan, bahkan sementara masih menyimpan bagian tubuh tertentu untuk menghilangkan jejak. Kita tunggu hasil forensik kedokteran untuk menyatukan kerugian-kerugian tersebut. Yang pasti sudah ibarat genteng, sudah pecah berkeping-keping seperti ini, rekan-rekan sekalian. Potongan tubuh bisa saya sampaikan sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Usai terungkapnya identitas TAS sebagai korban mutilasi, rumah korban di Desa Made Kidul, Lamongan terlihat sepi dan tidak ada aktivitas. Kedua orang tua korban disampaikan adiknya telah pergi ke Mojokerto. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurula, TV One mengabarkan. Halo semua, selamat datang di channel YouTube ini. Alfi Maulana, atau yang lebih dikenal dengan nama Alfi, merupakan pemuda usia 24 tahun yang berasal dari Desa Aikpaing, Kecamatan Rantu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Alfi Maulana merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Tak banyak informasi yang menjelaskan mengenai kehidupan pribadi Alfi. Namun, Alfi diketahui sempat mengenyam pendidikan di SMA Budi Utomo, Desa Gading Mangu, Perak, Jombang pada tahun 2016 hingga 2019. Ia juga sempat menimba ilmu di Pondok Pesantren Gading Mangu. Menurut teman-teman Alfi dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tak mudah terbawa emosi. Dalam keseharian, ia tampak sederhana dan jarang menonjolkan diri. Hal ini juga dibenarkan Kepala SMA Budi Utomo Gading Mangu yang menyatakan Alfi tergolong siswa yang biasa-biasa saja secara akademis. Namun, Alfi tak pernah membuat masalah di sekolah. Saat masa SMA, Alfi kemudian berkenalan dengan seorang perempuan bernama Tiara Angelina Saraswati, seorang perempuan cerdas asal Desa Made, Kabupaten Lamongan. Tak hanya cantik, Tiara juga dikenal berprestasi. Menurut para tetangga, Tiara merupakan pribadi yang sopan, lugu, dan baik hati. Salah satu warga lain yang tinggal di gang berbeda juga mengakui bahwa Tiara banyak dikagumi oleh kaum lelaki di lingkungan tersebut. Sejak perkenalan antara Tiara dan Alfi, mereka lantas memutuskan untuk berpacaran, yang berlanjut hingga mereka selesai SMA dan sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo, Madura. Alfi kuliah jurusan Teknik Informatika, sementara Tiara kuliah jurusan Manajemen. Tiara lulus lebih dulu dengan predikat cum laude.
sementara Alfi lulus di tahun berikutnya. Sambil menunggu Alfi selesai berkuliah, Tiara menyibukkan harinya dengan bekerja pada beberapa perusahaan. Di tahun 2024, setelah Alfi menyelesaikan pendidikan, Alfi dan Tiara lantas memutuskan untuk merantau ke Surabaya. Alfi dan Tiara awalnya tinggal di kos yang berbeda. Namun untuk menghemat biaya hidup, mereka memutuskan tinggal bersama dengan menyewa kos-kosan berlantai 2 di wilayah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Keduanya diketahui mulai tinggal bersama sejak April tahun 2025. Kepada pemilik kos, mereka mengaku telah menikah siri. Namun, saat ditanya mengenai kartu identitas mereka berdua, keduanya selalu berkelit dan beralasan akan memberikannya nanti. Hubungan keduanya diketahui oleh orang tua Tiara. Bahkan Alfi telah berjanji melamar dan menikahi Tiara. Acara tunangan sedianya dilangsungkan tahun ini, tepatnya menunggu nenek Tiara pulang haji. Namun, rencana tersebut belum sempat terwujud. Sejak tinggal di Surabaya, Alfi menjalani profesi sebagai pengemudi ojek online. Adapun Tiara diketahui tak bekerja dan lebih sering menghabiskan waktu berdiam diri dalam kamar kosan sambil memainkan game melalui ponselnya. Meski telah menjalin hubungan selama 5 tahun dan bahkan memutuskan untuk tinggal bersama, hubungan Alfi dan Tiara diketahui tak selalu berjalan mulus. Keduanya kerap terlibat dalam perselisihan yang berulang. Ketegangan itu terus menumpuk hingga akhirnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2025 terjadi sebuah peristiwa yang memancing meledaknya kemarahan Alfi yang telah terakumulasi selama 5 tahun mereka menjalin hubungan. Semua berawal dari Sabtu malam tanggal 30 Agustus tahun 2025. Alfi berpamitan pada Tiara untuk menjemput adiknya di Bandara Juanda, Sidoarjo. Alfi menyampaikan akan mengantarkan adiknya ke pondok pesantren di Jombang. Hal ini menyebabkan Alfi pulang ke kos pada larut malam, yang membuat Tiara kesal dan marah. Tiara kemudian mengunci kamar kos dari dalam. Kemarahan Tiara membuat Alfi terpaksa harus menunggu selama 1 jam di luar kamar kos hingga akhirnya Tiara membukakan pintu. Namun setelah dibukakan pintu kos, emosi Alfi bukannya mereda. Suasana justru semakin memanas. Tiara yang masih marah langsung naik ke kamar di lantai 2. Sementara Alfi yang sedang dilanda amarah memuncak menuju dapur kos untuk mengambil sebuah pisau dapur. Pada Minggu dini hari tanggal 31 Agustus sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Alfi menghampiri Tiara yang sedang duduk di kasur membelakanginya sambil menenteng pisau. Alfi tanpa ampun langsung menusuk leher kanan Tiara. Cairan merah bercucuran di lantai 2 kamar kos tersebut, dan hal ini membuat Tiara kehilangan nyawa seketika. Alfi yang menyadari perempuan yang telah dipacarinya selama 5 tahun itu meninggal, lantas menyeret Tiara ke lantai 1 menuju kamar mandi. Alfi kemudian memutil jasad Tiara menggunakan pisau dapur, gunting dahan, dan paku, sambil mengasah pisaunya sesekali ketika melakukan perbuatan kejamnya. Alfi melakukan semua proses itu dengan mudah, karena saat SMP di Medan tahun 2015, kelas 2 SMA di Jombang tahun 2018, dan saat berkuliah di Madura tahun 2021, Alfi kerap berhadapan dengan sembahan. Pekerjaannya yang dulu pernah menjadi tukang jaga hewan membuat Alfi tak butuh waktu lama untuk memecahkan Tiara menjadi ratusan bagian. Setelah dimutil, potongan tubuh Tiara Angelina Saraswati dimasukkan ke dalam tas berwarna merah. Sebagian lagi dimasukkan ke dalam WC kamar kos, dan sebagian potongan ditaruh di dalam tas plastik hitam dan disimpan di atas dinding kamar mandi. Potongan tubuh yang telah dimasukkan ke dalam tas kemudian dibawa oleh Alfi menggunakan motor metik dan dibuang ke semak-semak di kawasan Pacet Cangar dengan jarak yang cukup berjauhan
pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di tanggal 2 September tahun 2025. Sementara itu, potongan tulang dari jasad Tiara yang jumlahnya mencapai 247 potong, beserta 22 gigi, ia simpan dalam 2 kantong plastik hitam di balik laci lemari kosnya. Sebagian tulang ia kubur di depan kosnya. Alfi menyembunyikan perbuatan kejamnya dengan sangat rapi, hingga kemudian 6 hari setelah Alfi menghilangkan nyawa pacarnya. Pada Sabtu tanggal 6 September sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga bernama Suliswanto yang sedang mencari rumput bersama keponakannya dikejutkan dengan penemuan potongan telapak kaki di semak-semak dusun Pacet Selatan yang berjarak puluhan kilometer dari kosan Alfi. Temuan itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diselidiki. Polisi lantas bergerak cepat untuk menelusuri laporan tersebut dengan bantuan relawan dan anjing pelacak. Pihak kepolisian menemukan 65 potongan jasad dengan ukuran rata-rata 17 x 17 cm. Potongan telapak tangan ini kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemindaian Mimbus yang berhasil diidentifikasi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemindaian, terungkap identitas dari temuan tersebut ialah Tiara Angelina Saraswati, warga Made Kidul nomor 22, Desa Mande, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Untuk memastikan hasil pemindaian tersebut valid, tim Polres Mojokerto memanggil keluarga Tiara Angelina Saraswati ke kamar jenazah rumah sakit. Hasilnya, temuan tersebut dipastikan adalah Tiara. Setelah penemuan tersebut dipastikan adalah Tiara Angelina Saraswati, polisi pun bergerak cepat untuk mengusut pelakunya. Dari penyelidikan tertuju kepada kekasih Tiara Angelina, yaitu Alfi Maulana. Tak butuh waktu lama, tim kepolisian menangkap Alfi Maulana di kamar kosnya pada Minggu tanggal 7 September tahun 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat penangkapan tersebut, Alfi Maulana sempat mencoba menyerang petugas dengan senjata tajam. Petugas kemudian melumpuhkan Alfi Maulana dengan cara ditembak di betisnya agar tak lagi melawan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan di kamar kos yang merupakan tempat terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan Alfi pada Tiara. Polisi menemukan 239 potongan dan pecahan tulang Tiara di kamar kos tersebut. Temuan ini memperkuat bukti jika kejahatan yang dilakukan oleh Alfi Maulana sangat sadis dan terencana. Polisi kemudian berhasil mengumpulkan jasad Tiara. Total dipotong menjadi 554 bagian berdasarkan hasil temuan tim forensik. Saat diinterogasi mengenai motif kejahatan yang dilakukan Alfi terhadap Tiara, Alfi mengaku merasa kewalahan menghadapi tuntutan Tiara yang menginginkan gaya hidup mewah. Tiara seringkali meminta Alfi untuk membelikannya perangkat elektronik terbaru yang sulit untuk dipenuhi oleh Alfi. Menurut pengakuan Alfi, hal ini telah berlangsung sejak lama dan membuat emosi Alfi memuncak saat dibiarkan menunggu di luar kamar selama 1 jam. Alfi juga mengatakan, Tiara sangat temperamen, bahkan ketika dihadapkan pada masalah kecil, Tiara sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Alfi Maulana kini berada dalam tahanan Polres Mojokerto dan akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan tak ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Dan berdasarkan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersangka Alfi Maulana berpotensi diancam dengan hukuman berat karena melakukan pembunuhan berencana disertai dengan mutil. Alfi Maulana sempat mengaku sangat menyesal atas perbuatannya, namun penyesalan ini datang terlambat
setelah tindakan keji yang telah dilakukan. Kini, ia tinggal menunggu proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara jenazah Tiara telah diserahkan pada keluarga di tanggal 9 September tahun 2025 dan telah dimakamkan. Orang tua Tiara, Setiawan Darmadi bersama istrinya, yang sehari-hari berjualan sempol di depan Masjid Agung Lamongan, berharap agar Alfi diberikan hukuman berat yang setimpal, meskipun mereka menyatakan sudah ikhlas dengan kepergian Tiara. Sampai bertemu kembali pada kasus-kasus berikutnya. Tetaplah di channel ini.